sambil dengarkan nyanyi dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala hadana nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian, pengajian PMJ, pengajian pesantren masyarakat Yogyakarta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah pertama-tama kita selalu mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan nikmatnya kepada kita semua, sehingga saat ini kita masih diberi kesempatan, kenikmatan, waktu luang, kesehatan, sehingga kita dapat mengikuti kajian, mendengarkan tausiah dari insyaallah Ustaz Lawat Bunda Tawang Bodo. Selawat dan salam kita selalu curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat, dan kita mengharap-harap syafaat beliau kelak di yaumil akhir. Kemudian yang selanjutnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ustadz
Punten Lawang Jemboto yang nanti akan memberikan tausiahnya Mauwidotin Hasanah. Mudah-mudahan kita nanti bisa menikmati ataupun bisa mengambil manfaat apa yang beliau sampaikan. Kemudian kami ucapkan banyak terima kasih kepada para jamaah kakung maupun putri karena telah selalu mendukung dalam acara pada malam hari ini. Mudah-mudahan selalu istiqomah sehingga Allah memberikan barokahnya kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Kemudian kami ucapkan juga kepada Sohibul Bait, tuan rumah yang selalu mendukung apa yang telah acara kita, tempat maupun pemikiran ataupun yang lain-lainnya. Kami ucapkan jazakallahu khairan katsira. Mudah-mudahan Allah membalas yang lebih baik dan lebih banyak. Amin. Kemudian yang selanjutnya, yang biasanya kami akan menyampaikan beberapa hal ya. Yang pertama, untuk akhir bulan kita selalu mengadakan door prize ataupun santunan anak yatim. Kemarin santunan anak yatim tidak terlaksana karena tidak ada dana yang masuk. Artinya ini saya lelangkan kepada jemaah sekalian, walaupun tidak antum sekalian yang ngasih, mungkin saudara ataupun yang lainnya, kita sampaikan kepada mereka-mereka. Kita sebagai wasilah atau perantara, Bapak Ibu sebagai perantara, kita sebagai perantara, wasilah. Mungkin yang punya harta banyak, kalau tidak ada wasilah atau tidak ada perantara, mungkin bingung juga untuk menginfakkan. Mari untuk santunan anak yatim yang akan terlaksana insya Allah akhir bulan besok, insya Allah kita akan mengadakan. Mudah-mudahan ada santunan yang masuk. Mudah-mudahan Allah memudahkan kepada kita semua. Karena harta adalah harta. Waqala ibnu Adam mali wahalaka ya ibnu Adam malika. Anak Adam berkata, hartaku. Kemudian berkata, kamu tidak punya harta. Ilaman akalta ala bista. Tetapi apa yang kamu makan lalu habis, kamu pakai lalu usang, apa sodakta fa'amdoita, dan apa yang kamu sodakohkan dan sudah terlaksana. Artinya sodakoh sudah terlaksana. Itu harta kita yang sebenarnya harta kita adalah apa yang kita makan kemudian habis, kemudian kita pakai lalu usang, kemudian yang kita sodakohkan dan sudah terlaksana. Tidak hanya niat saya mau sodakoh, itu belum mendapatkan amal jariah, tetapi sudah terlaksana. Itu sedikit. Mudah-mudahan kita selalu diringankan untuk bersodakoh, untuk berinfak, yang ujung-ujungnya kita sendiri yang memiliki, diri kita sendiri yang memiliki. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kiranya cukup sekian untuk sedikit pengumuman. Dan sebelum kita mendengarkan tausiah dari Ustaz Punten Lawang Jemboto, marilah kita buka bersama dengan membaca basmalah sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Betal dan tempat kami serahkan sepenuhnya, monggo Ustaz. Tenun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala Ramadan syahran siyamin lil mu'minin wa syahrul mubarak lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi mujahidin at-tahirin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ibu bapak, pertemuan yang kedua sak sambil pun kalau wingi kalian kula hari ini masih ketemu saya. Ndak bosan toh lihat saya?
ampun diusir mendalam lagi kula. Subhan. Hari ini juga alhamdulillah ada anak-anak kita yang luar biasa spesial, calon wali kota Jogja, calon ketua DPR, calon pengusaha sukses. Nanti saham SGM dibeli nak, itu milik Yahudi nak itu milik Yahudi Perancis. Besok kita beli milik orang Islam Indonesia. Oh subhanallah. Monggo sareng-sareng, waktunya tinggal 27 menit. Nah, saya ngadep waktu. Pemirsa, sebelum dilanjutkan jangan kemana-mana karena yang satu ini lewat. Pemirsa pun lewat. Kalau mboten ngecek, kalau mengenyak. Oh sami, saiki sami maaf. Nggih, sami. Monggo pun jawab. Where are you going? Niku bahasa Indonesia pun hendak kemana kamu akan pergi? Sampunipun menika badhe tindak pundi? Setelah ini pulang sampai di rumah. Besok pagi kemana? Pasar, kantor dan sebagainya. Terus kemana lagi? Dimanapun tidak akan berakhir kecuali suatu saat besok akan ke sini. Nah, gitu niki. Terus niku. Ini bahasa Arabnya. Fa aina tadhhabun? Fa aina tadhhabun? Kemanapun pergi, suatu saat kita akan pergi ke sini. Apapun titel kita, pasti titel kita akan ada ALM. Napa niku? Almarhum. Monggo siap-siap. Kalau sudah begitu dipocong lalu disolati, bukan disolatkan. Nek disolatkan ku mayite didekne ngenten iki, terus ditepuk-tepukkan salat ngenten. Itu namanya tidak berperi kemayitan jenengan itu. Mayit pun kanggo kok disolatke ngenten berarti ditepukkan sujud bareng malah ceklek sedaya. Disolati gitu lalu dikubur. Ini kalau normal. Bapak Ibu bayangkan seandainya begini. Saya mau nyanyi nih sana. Sambil jenengan renungkan tahun 2006 Mei. Gitu? Oh, persani tsunami. Tsunami. Ya Allah. Oh. Lari semua. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan dirimu? Ibu, itu apa, Bu? Ya Allah nak, itu tsunami nak. Lari nak, ayo lari nak. Ibu, aku takut. Cepet lari nak, ayo cepet lari. Ibu. Lari semuanya, subhanallah. Manakah bila saatnya, oh langsung sembuh. Lari, ayo nak cepet nak. Oh. Dan bagimu untuk kembali mengulangkan masa lalu. Ibu, tolong aku. Nak, ibu saja tidak bisa menolong diri sendiri. Ibu. Nak, ini nggak bisa saling tolong menolong. Sudah akhirnya diri sendiri. Subhanallah. Terpisah. Dan segala yang ada akan kembali padanya. Bila waktu telah berhenti, teman sejati hanyalah amal. Bila waktu telah berhenti, teman sejati tinggallah sepi. Awas di belakangmu,
ada mobil. Wah. Malah dong guyang-guyung nang mati bareng. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kalau sudah begini apa yang kita andalkan Bapak Ibu? Harta kita kah? Jabatan kita kah? Anak-anak kita kah? Duit kita kah? Tidak semuanya. Teman sejati kita ini yalah apabila waktu telah terhenti, teman sejati tinggallah sepi. Anak kita tinggalkan, harta kita tinggalkan. Subhanallah, telah berhenti, teman sejati tinggallah sepi. Hanya sepi dan amal soleh kita yang kita bawa. Subhanallah. Mengingatkan tahun kita 2006 gitu. Enggak sampai sini. Halo Bapak Ibu. Oh, Pak Untat nyanyi. Nah, niki bukan soal matinya kelilep atau soal matinya keplindes atau soal matinya di rumah sakit, di tempat VVIP, ada kipas angin, ada AC, bukan soal itu. Ini matinya malah berdarah-darah tapi senyum. Ini senyum. Nih lihat nih, senyum. Niki saya bacakan, ya Robbana, ambil nyawaku dalam keadaan aku berjihad di jalanmu dan engkau ridho akan apapun. Jadikan akhir hayatku dalam keadaan aku sedang melaksanakan amal yang terbaik. Ini namanya Hamzah Al-Mubarak. Niki meninggal Bu, tapi senyum niki cepet. Kayak ketemu bidadari. Niki sujud. Ya. Hati-hati le Dek. Mas Irfan. Le, bangun le. Irfan. Apa Ibu? Tak kira mati tenan, susah dibangunin. Ya. Semuanya harus siap-siap milonipun monggo. Hari ini mudah-mudahan sebentar lagi masuk bulan Ramadan, hati selalu deg-degan pinanggih bulan Ramadan, mudah-mudahan sebulan penuh kita masih ketemu gitu. Allahumma amin. Ramadan, kalau kemarin kita bahas tentang puasanya, kita bahas tentang bahwa Ramadan itu Syahrul Quran. Napa Syahrul Quran? Diturunkan wahyu Al-Quran. Hati-hati jangan duduk di sana udah ketiban huruf nanti kan tiba itu gitu. Kemarin sudah ada ayatnya Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayatnya panjang tapi tak ambil niku. Al-Baqarah 185, yaitu Ramadan diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk manusia. Penjelasan mengenai petunjuk itu sebagai pembeda antara yang benar dan yang batil. Bapak Ibu, Ramadan. Ada apa dengan Al-Quran? Kenapa Al-Quran kok diturunkan di Arab? Kok enggak di Amerika? Kok enggak di Cina? Kok enggak di Rusia? Kok enggak di Jepang? Kok enggak di Dalem? Nah, gitu deh. Nah, kenapa ini? Oh, ternyata Al-Quran itu luar biasa. Teori ini pun Al-Quran itu maha dahsyat, maka diturunkan di tempat yang maha dahsyat. Al-Quran itu maha dahsyat kemanfaatannya, kebarokahannya, maka diturunkan di tempat yang maha dahsyat kemaksiatannya. Seluruh dunia dulu sudah maksiatnya diwakili di Arab mereka. Contohnya, yang intinya hati gitu. Maka Al-Quran itu diturunkan untuk mencuci hati. Nih, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Dek, nanti ada film lagi loh, Dek. Udah Melayu. Nah, kembali ke sini. Jadi, jahiliyahnya dulu itu hatinya karena bodoh. Muncul perilaku maksiat. Dulu banyak orang menyembah patung, namanya pun apa mawon? Lata, Uzza, Hubal, gitu. Halo? Lata, Uzza, Hubal niku sinten? Itu dulu orang soleh.
Orang soleh, pendakwah, kemudian meninggal oleh umatnya dibuat patung hanya untuk pengingat-ingat. Lama-lama dijadikan lantaran untuk menyembah Allah. Sama dengan agama yang lainnya. Buddha Gautama. Si Buddha itu bisa jadi dulu Nabi, wong sebelum Nabi Muhammad. Begitu meninggal, umatnya damel patung. Saudara kita Nasrani juga begitu. Begitu Nabi Isanya kemudian diangkat ke langit, kemudian dibuatlah patung juga. Jadi sama semuanya. Kecuali Islam. Islam tidak akan menyembah Nabi Muhammad. Maka tidak akan pernah ada gambar Nabi Muhammad. Kalau ada yang buat gambar, umat Islam tidak akan percaya. Gini, betul? Nah, itulah bedanya Islam dengan yang lainnya. Dulu saling merampas, saling membunuh. Pemuda kumpul, kalau ada kabilah lewat, mereka langsung maju. Itu ada orang lewat, maju. Hiya. Suanten apa? Nggih Pak Unta perang, tang. Mereka merampas. Itu dul. Sekarang coba bayangkan. Ternyata sekarang juga jahil. Di Jogja ngenten iki wonten mboten? Naminipun apa? Klitih niku lho nggih. Nggih to geng klitih. Ini anak-anak remaja pada gelut. Kira-kira yang dewasa wonten napa mboten? Niki namanya kenakalan remaja. Ada ndak kenakalan orang tua? Saya ulang, ada ndak kenakalan orang tua? Pundi? Oh, mriki mboten wonten ngene. Gantikanipun wonten kan kula terus ngeten iki pundi wonten. Jenengan malah ngulatke kula, berarti nunjuk kula. Subhanallah. Jadi dulu dengan sekarang itu sama-sama jahilnya, gitu loh nggih. Saya tunjukkan. Dulu setelah menang perang, harta benda dirampas bawa pulang untuk pesta. Mending sedikit untuk dibagi-bagi. Meskipun itu juga sama saja. Dari hasil rampasan. Ini untuk pesta mabuk-mabukan, napa menika joget-joget nari pakai baju mini kompo. Juga pakai baju narkoba. Ngertos baju narkoba? Narkoba jenis baju celana narkoba. Narkoba itu nampak kolornya malah bangga. Catat. Bukan narkoba saya ingat. Itu dulu orang mabuk-mabukan dulu membuat sendiri, ngapain ngoplos. Sekarang ini orang mau mabuk, ngapain buat sendiri? Sudah disediakan. Nih, niki ten pundi niki? Niki di hotel. Hotel Aston kebetulan di Cirebon ini sekarang ini. Ngeten niki, ada sarapan paginya, kafe tempat untuk sarapan pagi. Enten ngeten niki, monggo jenengan pilih pundi niki. Dan Pak Polisi nggak berani menghancurkan. Kenapa? Sudah ada izin perdanya. Maka dulu saat Kupang itu malah izin ini dihalalkan, akhirnya diguyang oleh Allah dengan banjir dan sebagainya. Itu angin puting beliung sampai banjir. Nih, lihat. Jadi Pak Polisi jangan kalau lihat di TV, Pak Polisi razia di bulan Ramadan untuk membersihkan minuman keras. Itu warung yang tanpa izin. Warung remang-remang tuh menek benjenengan padosi. Saestu lihat nyali beritanya gambarnya. Mesti warung-warung yang tanpa izin remang-remang. Warung yang berizin nggak berani. Dan ini pernah saya sampaikan di depan polisi, Bapak Ibu. Di kantor polisi, Bapak Ibu nggak berani tau gini, karena ada aturannya. Ya toh? Nggak berani kan? Nggak berani. Usah tantang begitu malah. Saya ditangkap nggak apa-apa. Subhanallah. Dulu membunuh bayi perempuan, tapi kalau bayi laki-laki dihidupin. Jadi kalau ditanya, siapa sesungguhnya emansipasi wanita itu? Dulu wanita begitu melahirkan, bapaknya, anakku perempuan. Apa niki? Tangan masuk pedang, nonton apa? Dibunuh. Ada yang dikubur hidup-hidup dan mereka sudah hal yang wajar. Jadi mereka tidak delik-delik, bukan begitu. Kubur dulu bayi perempuan tapi kalau laki-laki dihidupin. Kenapa? Untuk dilatih perang. Jadi kalau lahir ke perempuan izin bapak ibunya. Bapak ibu dulu. Kalau sekarang kira-kira lebih kejam apa mboten?
Sekarang ini nggak tahu laki-laki apa perempuan, banyak yang membunuh. Sebab kenapa? Bapak ibunya nggak mau tanggung jawab. Sebab kenapa? Hubungan gelap. Tanpa lampu. Oh gelap. Ayo pengen nang endi? Ayo. Jadi gelap. Namanya aborsi. Dulu laki-laki malah dihidupin. Sekarang nggak tahu laki-laki perempuan malah dibunuh. Lebih kejam nama mboten? Jadi zaman jahiliyah dulu dengan sekarang lebih kejam zaman saat ini. Dipikir-pikir lagi, mending anaknya dibunuh, anaknya masuk surga, bapak ibunya masuk neraka kecuali tobat nanti. Ada yang anak dibiarkan lahir tapi tidak pernah dikenalkan agama. Lebih kejam ini Bu. Anak kecil-kecil ini kalau udah masih kecil belum punya dosa mati surga, tapi begitu besar nggak pernah dikenalkan agama, surga maupun neraka. Bapak ibu pengen mensurgakan putra putri mboten? Monggo mumpung masih kecil. Dididik maksudnya ampun usia cilik mboten ya toh. Lihat. Ini kan hatinya mati nek ngenten iki. Gitu. Sekarang apalagi anak-anak sekarang udah jangan sampai nangis begitu nangis cekel di HP wis bapak ibu kerja, anakku wis tenang wis meneng bah sekali ya toh. Sekarang meneng besok nangis. Nggih mboten? Tapi kalau sekarang nggak dicekeli HP atau dididik betul-betul, bisa jadi sekarang nangis, Bu belikan HP. Tapi harus gini-gini, Bu belikan HP. Belum dulu, Bu HP. Sekarang nangis, besok bahagia. Oh, pilih sekarang nangis, mau besok bahagia. Nopo sekarang bahagia, besok nangis. Sekarang bahagia, besok bahagia. Maka saat itu, zaman jahiliyah dulu dengan sekarang. Nabi kita naik ke Bukit Jabal Nur. Mriki niki, bukan yang di sini. Tetapi jangan dikira niki terjal. Oh, ini sangat tidak terjal. Apalagi kalau bisa jadi lewat sebelah sana. Ibu bapak begitu naik di atas, sekarang sudah ada undang-undangan. Zaman Nabi dulu, begitu zaman jahiliyah kan Rasulullah belum jadi nabi, belum jadi rasul, naik ke bukit. Aduh, mental ini. Niki le. Nah, niki le napa niki? Bukit Jabal Nur. Beliau di sini. Kenapa kok di sini? Ada rahasianya, Bapak Ibu persani. Di Bukit Jabal Nur sampai di puncak, turun sedikit ada namanya Gua Hiro. Yang paling 2 orang aja orang di dalam sudah penuh niki. Jadi bukan soal Gua Hironya. Ternyata Nabi kita di sana. Nah, niki. Jadi puncaknya di sini, di atas ini, begini jane nek digambar begini. Nah, ini turun sedikit, turun agak terjal, belok sini, niki persane niki. Ini di bawah niki jurang. Niki ada tiang listrik yang kelihatannya kecil. Guanya di sini. Sekarang sudah ada pengamannya. Dulu belum ada, Bapak Ibu. Pertanyaannya, kenapa kok Nabi kita di sini? Nah, ternyata kalau dilihat ke atas, nah niki. Ini Hotel Hilton. Intinya niki ada Ka'bahnya. Dulu belum ada hotel-hotel macam-macam. Ini hanya Ka'bah saja. Nabi kita duduk di sini sambil mengawasi Ka'bah sambil nangis. Ya Allah, umatku di sana itu menyembah berhala, ratusan berhala ya Allah. Itu di sana saling membunuh, itu di sana saling merampas harta, itu di sana malah pesta pora, itu malah mabuk-mabukan, itu membunuh bayi perempuan. Ya Allah, umatku. Jadi di atas di sini Nabi kita nangis. Halo, Assalamualaikum. Baru kemudian turun malaikat Jibril bawa Al-Quran. Maksud saya besok sebulan penuh Ramadan di saat maksiat dan maksiut merajalela. Ngertos maksiut? Ngertos mboten bapak-bapak? Apa bedanya maksiat dengan maksiut? Yang bisa jawab langsung dapat door prize HP merek Swallow. Ayo monggo. Oh, HP baru ada merek Oppo, Samsung ya, Swallow belum muncul kan. Nah, kenapa? Bedanya maksiat dengan maksiut? Maksiat itu saking asiknya berbuat maksiat jadi maksiut. Maksiut. Nah, gitu. Saking asiknya itu loh nggih. Jadi dia sudah terlena, betul-betul terlena. Itu namanya maksiat. Di saat maksiat merajalela,
dimanapun ada, monggo besok di bulan Ramadan kita jadikan musola kita jadikan masjid kita, bahkan kita jadikan rumah kita itu sebagai gua Hiro. Sambil nangis mohon pada Allah, duh Gusti Allah, anak kula niki pripun, kampung mriki pripun, negara saya begini ya Allah, masa Islam dihujat betul ya Allah. Sekarang malah ada pendeta yang malah menginginkan 300 ayat Quran harus dihilangkan. Oh, niku nak jenenge ngenyek banget niku. Mboten mengenyek to niku, nantang to niku. Tapi umat Islam sabar ngadepi pendeta sing rada ngoyo-ngoro niku. 300 itu membuat ayat-ayat radikal. Buang ayatnya. Ini minta pada Pak Menteri lewat videonya. Ya Allah. Halo Bapak Ibu, Assalamualaikum. Rela jenengan ngonten niku? Kalau nggak rela terus pripun? Makanya di sini tadi kita merenungkan, kita siap. Nabi kita melihat maksiat, beliau nggak langsung, hei nggak boleh, dosa haram, nggak begitu. Tetapi beliau naik ke atas, menyusun kekuatan batin, sehingga beliau setiap ucapannya, setiap tindakannya, semuanya berdasarkan dari Allah dengan petunjuk Al-Quran. Maksiat di mana-mana, ya jangan emosional, nggak boleh. Nah, gitu, Bapak Ibu kembali ke sini. Subhan. Niki artis, nggak usah ditonton. Mboten usah ditonton. Makanya saya klik. Program M5A ini sempat digulirkan oleh Bapak Kiai Haji Ashad Humam. Kenal? Bapak Kiai Haji Ashad Humam, almarhum Iqra gitu. Saya asli Klaten, tinggal di percetakan Iqra di Mu'ad bin Jabal itu 6 tahun. Jadi siapa penyusun buku Iqra? Pak Untak, karena tinggal di percetakan Iqra, menyusun buku. Jadi buku saya susun-susun. Oh. Termasuk Pak Hani ini kalau benar termasuk penyusun buku Iqra. Subhanallah. Monggo M5A membaca, memahami, langsung memasyarakatkan, membela Al-Quran. Ulangi, membaca, memahami, mengamalkan, memasyarakatkan, membela Al-Quran. Percepat dikit, ini pinten nih pun masih ada waktu 5 menit. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Di surat Al-Isra ayat 82. Pertama, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran saja manfaatnya besar. 1, wan najata yaumul hasyr. Besok kita akan diselamatkan di hari kiamat, hari pengimpunan. Sudah pernah bayangkan kiamat, Bapak Ibu? Nah, niki monggo, nggak usah dibayangkan, lihat. Niki film hari kiamat. Film. Karena film seperti ini, besok lebih dahsyat lagi. Wah. Sampai seorang ibu gendong anaknya dilepas. Saking risaunya. Oh. Awas. Oh. Hari di luar angkasa, di bumi semuanya hancur. Gunung-gunung hancur. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Bapak Ibu, sekali lagi kalau sudah begini apa yang kita andalkan? Uang kita, tabungan kita di bank, anak kita, suami kita, nggak bisa semuanya diandalkan. Presiden kita, apalagi nggak bisa diandalkan. Hancur semuanya, terbelah. Subhanallah. Sekali lagi, ini baru film, belum yang sebenarnya. Lebih dahsyat lagi. Wow, gedung-gedung yang tinggi terbelah. Ngeri tadi, lari semuanya. Lari, ayo cepat. Wow. Awas, di belakangmu, awas. Oh, subhanallah. Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semuanya tidak merasakan atau mengalami hari kiamat. Nah,
Karena yang alami berarti semuanya orang-orang yang tidak beriman. Orang beriman sudah dimatikan Allah semuanya. Ini lihat, Mbak Siti Tsunami ketemu dengan patung Liberty. Nih, Siti Tsunami. Gunung atau gedung-gedung dilibas semuanya. Semuanya pada lari-lari. Ini malah mau mak, pak, mau. Oh iya gono. Ya. Selesai. Kata Roma Irama pripun? Hari itu hari kiamat, hari yang paling dahsyat bagi manusia. Niki hanya feel. Sekarang kita lihat yang sebenarnya. Oh, kalau ini di Donggala, di Palu dulu, di Palu itu Sulawesi Utara. Lihat tsunami yang sebenarnya. Oh, ini semuanya dikukut, mobil, rumah, bangunan, hanya sekian detik saja Allah menghapus. Sangat mudah. Orang kalau hanya mengandalkan harta benda, sangat mudah Allah menghapusnya. Berapa detik ini tadi? Gitu? Hilang semuanya. Di Donggala itu sekali lagi di Palu atau di Sulawesi Utara, di Sulawesi. Quran Bapak Ibu. Bahkan ada yang namanya likuifaksi. Napa niku? Di blender. Di blender niku diublak. Sama dengan yang ngalaminya namanya korun. Kalau tsunami yang pertama mengalami adalah umatnya Fir'aun. Kalau ini tsunami, coba niki pun ada niki pirsani Bapak Ibu. Oh, belum klik. Nah, niki pirsani tergeser niki. Ini ada 850-an nyawa manusia melayang di Petobo niki desa. Nih toh. Jadi rumahnya bergeser semuanya pirsani niki. Ini yang aspal di atas ini anjlok sekitar 2 meter. Porak-poranda. Rumah yang di sini ini dulu di sebelah sini. Nah, pirsani mriko. Nah, mriko niku. Layare kirang lebar. Hancur semuanya. Itu baru di dunia. Tapi Bapak Ibu, monggo besok Ramadan Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Quran besok di hari kiamat akan menyelamatkan kamu. Setuju Bapak Ibu? Monggo ditargetkan besok saya Ramadan khatam 30 juz, sehari 1 juz. Syukur-syukur kemudian setelah khatam dipahami isinya. Saya mengusulkan takmir nanti bisa jadi suatu saat ada kajian tafsir surat pendek dari Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq. Bapak Ibu, ini pun adzan. Saya mau tanya, qul a'udzu birabbin nas, apa artinya? Aku berlindung. Artinya saja dari ngertos. Apalagi maknanya. Artinya aku berlindung kepada Tuhan manusia. Gitu? Oleh saudara kita yang lainnya. Oh tuh loh orang Islam. Kembali ke jalan yang benar. Tuhanmu adalah Tuhan Yesus. Karena Tuhan manusia itu Tuhan Yesus. Anak jenengan gak tahu tafsirnya. Repot jenengan pindah semuanya. Dan itu pernah terjadi di ngoten niku disebarkan di daerah Ponorogo. Nah pripun nek ngoten niku. Nek nggak tahu isinya, hafal tapi nggak tahu tarjih. Makanya saya berharap Ramadan besok setidaknya hafal 5 surat pendek beserta tafsirnya. Dibahas sampai Ramadan tuntas, seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Monggo nanti bisa dipikirkan. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Jadi intinya hari ini kita belajar, kita niatkan bulan Ramadan bulan Quran. Yang belum bisa baca Quran, kejar bisa baca Quran. Yang sudah bisa baca Quran, kejar tajwid tahsinnya. Yang sudah tahsin bagus, kejar terjemahnya. Yang sudah bisa terjemah, kejar maknanya. Setidaknya punya oleh-oleh, insya Allah. Ini masih banyak, suatu saat bisa ketemu lagi materinya runtut nanti. Masuk Pak Ustadz meneh, nanti bisa kapan-kapan siapa lagi. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat untuk kembali kepada Al-Quran. Back to Quran. Qurankan hidupmu, hidupkan Quranmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirobbilalamin. Gambar salat. Mengucapkan jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Amin. Muhammad Kundoso. Mudah-mudahan beliau mendapatkan ganti atau mendapatkan pahala yang lebih Amin. banyak dan lebih banyak. Dan kepada jamaah sekalian, mudah-mudahan bisa mendapatkan manfaat apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Muhammad Kundoso. Amin. Marilah berhubung waktu sudah menunjukkan sholat isya, kita tutup dengan baca hamdalah dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi